Saya jadi DPR pertama tahun 2004 itu APBD kita baru angka 500 miliar. Jalan-jalan poros desa itu yang dikatakan layak dan baik itu masih jarang. Mungkin pas hari raya aja halus. Iya, pas hari raya aja lah. Itu pada saat itu dengan membaca tugas dan tupoksi anggota dewan itu seperti apa, fungsinya seperti apa. Oh, ternyata gini anggota DPR itu. Pengawasan ini diawasi seperti apa Pak Sukar? Apa diawasi di lapangannya atau memang diawasinya kalau ada laporan aja gitu? Dengan adanya 5 mata telinga 50 anggota DPR itu tidak cukup. Partisipasi aktif dan peran serta masyarakat ini tentu kita tunggu. Apa sih sebenarnya tugas anggota DPR itu apa aja sih sebenarnya? Selamat siang sahabat pemirsa Radar Bojonegoro Podcast. Hari ini jumpa lagi dengan saya di podcastnya Jawa Pos Radar Bojonegoro. Seperti biasa kita akan mengundang tamu-tamu yang membidangi hal-hal yang spesialis di bidangnya ya. Hari ini tamu kita adalah Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Bapak Sukur Priyanto. Selamat siang Pak Sukur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sip. Pak Sukur, ini adalah perdana Pak Sukur ya datang ke studio podcastnya Radar Bojonegoro. Para pemirsa mungkin sudah tahu ya siapa ini Pak Sukur ya. Beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, terus kemudian Ketua DPD Partai Demokrat dan anggota salah satu dari anggota DPRD dan pimpinan DPRD yang banyak terkenal lah, paling terkenal di antara semuanya gitu. Oke Pak Sukur, bisa diceritakan Pak Sukur ini sudah berapa periode Pak Sukur ini menjadi anggota DPR Pak Sukur? Baik, terima kasih Mas Sim dan juga pemirsa podcast. Saya menginformasikan bahwa alhamdulillah kebetulan saya ini dipercaya oleh masyarakat dan diberikan amanah oleh rakyat Kabupaten Bojonegoro untuk menjadi salah satu anggota DPR ini pada periode keempat saya, di mana saya periode pertama itu menjabat menjadi anggota DPR itu dimulai pada tahun 2004. Karir politik pertama saya. Jadi pasca saya menjadi seorang paramedis di rumah sakit umum, kemudian karir politik yang kedua itu pada tahun 2009, alhamdulillah saya terpilih kembali dan pertama kalinya saya menjadi pimpinan DPRD 2009 dan 2014 terpilih kembali dan alhamdulillah jadi pimpinan DPRD lagi dan kemarin diulangi lagi pada tahun 2019 kemarin. Kebetulan juga terpilih dan dipercaya lagi oleh partai untuk menjadi salah satu pimpinan di DPR Kabupaten Bojonegoro. Hampir mendekati 20 tahun Mas ya. 20 tahun berkarir di dunia politik. Di dunia politik. Oke. Pak Sukur ketika pertama kali menjabat sebagai anggota legislatif itu usia berapa Pak Sukur? Kalau tidak salah saya pertama kali menjabat menjadi anggota legislatif ini usia saya pada usia 24 tahun. 24 tahun? Ya, 24 menjelang 25, betul 24. Masih muda banget Pak Sukur ya? Ya. Pak Sukur ini latar belakangnya tenaga medis Pak Sukur ya? Kesehatan? Tenaga medis, kesehatan, tetapi memang sebelum terjun di dunia politik, di dunia kesehatan saya yang memang ngurusi ya bisnis usaha kecil-kecilan lah di rumah. Oke. Apa yang melatar belakangi Pak Sukur ini terjun ke dunia politik? Apa di medis itu sendiri kan sudah nyaman gitu Pak Sukur? Kalau yang melatar belakangi sebenarnya kalau saya sendiri background organisasi itu sebenarnya tidak ya ada saya background organisasi, tetapi pada saat kuliah saya dipercaya menjadi ketua ikatan ikatan mahasiswa ya, itu dipercaya pada tahun 2001 ya. Oh gitu, 2001. Ikatan Keluarga Mahasiswa Kesehatan. Dan kalau ketertarikan saya di dunia politik ini semata-mata saya melihat di politik ini banyak tantangan ya. Banyak tantangan untuk bagaimana membuat masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang pada saat itu dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh Kabupaten Bojonegoro itu APBD-nya kecil, persoalannya sangat kompleks, sangat banyak ya. Bisa kita bayangkan saya jadi DPR pertama tahun 2004 itu APBD kita baru angka 500 miliar. 500 miliar? 500 ketika itu? Miliar 2004 itu. Nah tentu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh anggota DPR dalam rangka bagaimana Kabupaten Bojonegoro ini menjadi lebih maju. Usia 24 tahun pada saat itu saya. Itu masih apa ya, muda gitu Pak Sugeng, masih sangat muda. Anak muda menjadi anggota legislatif di usia itu. Pengennya apa aja Pak Sugeng? Apa yang ingin dibawa gitu? Apa hanya pengen bekerja aja atau memang harus menyuarakan suara? Jadi awal saya menganggap ini tantangan, ini ingin mencoba-nyoba dulu. Gitu, ingin mencoba-nyoba dulu, ingin berinteraksi dengan dunia organisasi dan perpolitikan dan juga pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. Tetapi mencoba-coba itu akhirnya ada ketertarikan. Oh ternyata inilah ada ruang dan ada kesempatan di dalam diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat, dan ada kesempatan dengan posisi kita yang ada di DPR, ada ruang dan kesempatan untuk ya membantu masyarakat kita yang memang membutuhkan, membuat masyarakat tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, membuat masyarakat tidak mengerti menjadi lebih mengerti, dan lebih penting adalah bagaimana kita berpikir agar masyarakat kita itu dari tidak mengerti, tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari kurang baik menjadi baik. Berarti anggarannya dulu itu 500 miliar. 500 miliar kisaran itu pada saat Sudah itu. 20 tahun yang lalu Mas. 20 tahun yang lalu. Sekarang ini kita belum punya DBH migas, kita belum punya bagi PI, ya kan. Kemudian pajak itu masih rendah dan lain sebagainya. Kondisi jalan masih sangat memprihatinkan pada saat itu. Oke. Bisa dibayangkan Mas, bisa diceritakan mungkin ya apa aja yang dilakukan Pemkab dan DPRD dengan anggaran segitu ketika itu? Nah, pada saat itu apa yang dilakukan Pemkab sama DPRD tahun 2004 pada saat itu dengan APBD yang sebesar kurang lebih 500 miliar, kewajiban pemerintah daerah yang pertama itu adalah untuk membayar gaji. Nah, untuk membayar gaji PNS atau ASN yang jumlahnya mungkin pada saat itu kisaran 12-13 ribu, itu kalau tidak salah itu membutuhkan anggaran kurang lebih 300 miliar lebih, kurang lebih sekitar 300 miliaran. Bisa kita bayangkan sisa anggaran itu belanja wajib gaji pegawai pada saat itu. Nah, dengan sisa anggaran 200 miliar apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Nah, jadi kalau pada saat itu pemerintah daerah, ya waktu itu bupatinya masih Pak Santoso, dan kita semuanya mau melakukan semacam akselerasi pembangunan dan lain sebagainya, ruangnya itu sangat terbatas. Gimana nggak terbatas? Persoalan infrastruktur yang masih banyak belum tertangani, jalannya masih jelek semua, persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan kemiskinan, dan persoalan lain lah yang sarana dan prasarana tempat pendidikan maupun tempat peribadatan ini masih sangat banyak sekali, masih kompleks sekali. Jarang sekali jalan-jalan poros desa itu yang dikatakan layak dan baik, itu masih jarang. Mungkin pas hari raya aja halus. Iya, pas hari raya aja lah. Itu pada saat itu. Jadi penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu dengan keterbatasan yang dimiliki pada saat itu tidak mudah bagi pemerintah daerah maupun DPRD untuk merumuskan apa sih yang harus dilakukan, prioritas mana sih yang harus dilakukan terlebih dahulu, ya, dengan berbagai persoalan yang kompleks, mana di antara persoalan-persoalan ini yang prioritas yang harus kita tangani dulu. Yang harus kita tangani dulu dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Jadi ini butuh tantangan dan lain sebagainya pada saat ini. Oke. Pak Syukur ketika pertama-tama menjadi anggota legislatif, yuk bersuara seperti ini ya? Oh, lantang seperti ini kan? Atau emang yuk cukup teman-temannya oke gitu? Atau gimana waktu itu? Jadi gini, jadi pada saat itu pertama jadi anggota DPR, saya itu malah awal setahun pertama itu saya bingung tugas saya itu apa. Ya, bayangkan. Itu baru pertama kali pemilihan. Jadi pada saat itu saya itu di rumah sakit itu kerja di rumah sakit, kita dapat gaji dan lain sebagainya itu di bawah 1 juta plus dan lain sebagainya. Ya gaji kita masih 200.000 karena honorer pada saat itu. Masih 200.000. Kemudian ya karena memang kita pengen ngabdikan kepada masyarakat. Nah kita sempat bingung tugas kita apa, tapi yang namanya masih muda relatif lebih cepat adaptasi. Oh gitu kan. Dengan membaca tugas dan tupoksi anggota dewan ini seperti apa, fungsinya seperti apa. Oh ternyata gini anggota DPR itu bisa mengawasi pemerintahan, bisa mengusulkan pembangunan,
bisa membuat peraturan atau regulasi peraturan daerah bersama-sama bupati, apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang di dalam rangka membantu masyarakat kita. Nah, hal-hal inilah yang bagi saya tantangan atau keseriusan sesuatu yang baru yang menurut saya sangat menarik untuk kita pelajari, untuk kita telaah, dan selanjutnya bisa membantu masyarakat dan lingkungan kita. Jadi tupoksi anggota DPR itu seperti yang Dinang sampaikan tadi? Iya, pada saat itu waktu pertama masuk agak bingung kita melakukan apa, tapi tidak butuh waktu yang lama, kita bisa untuk menyesuaikan gitu ya? adaptasi terhadap lingkungan kerjaan kita. Oke, Mas Kur. Apa sih sebenarnya tugas anggota DPR itu apa aja sih sebenarnya? Mungkin banyak masyarakat kita nih masih banyak yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu gitu Mas Kur. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kur, tugas-tugasnya. Jadi secara sekilas itu tugas anggota DPR itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama tentu ada yang namanya fungsi legislasi. Fungsi legislasi atau lebih disebut dengan fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Jadi DPRD beserta Bupati secara bersama-sama ini bisa melakukan pembahasan berembuk kira-kira perda apa, regulasi apa yang harus dilakukan di dalam rangka membangun Kabupaten Bojonegoro. Misal kita membuat peraturan daerah berkaitan dengan retribusi, peraturan daerah berkaitan dengan naik rumah sakit, peraturan daerah berkaitan dengan parkir, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Ini yang bisa kita lakukan. Baru-baru ini kita membuat peraturan daerah tentang dana abadi maupun dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah di dalam rangka membahas APBD Kabupaten Bojonegoro di setiap tahunnya. Ini fungsi legislasi. Kalau fungsi yang kedua itu fungsi anggaran atau fungsi budgeting. Fungsi anggaran ini Bupati dengan DPR secara bersama-sama menyusun apa yang akan kita lakukan dengan anggaran yang kita miliki selama 1 tahun ke depan. Jadi kita merencanakan misalkan APBD kita 7 triliun sekarang ini, gaji pegawai kita pada tataran 1,3 triliun, kita pengen bangun jalan misalkan 1 triliun dalam 1 tahun, kita pengen memberikan bantuan sosial tempat peribadatan misalkan 500 miliar. Nah itu kita lakukan secara bersama-sama. Skala prioritas apa yang kita pilih ya beserta Bupati dan DPR itu untuk bicara secara bersama-sama, menganggarkan, mengalokasikan sisi-sisi atau prioritas mana yang memang perlu kita lakukan di setiap tahunnya. Ini fungsi anggaran. Termasuk di dalamnya juga mengusulkan hal-hal yang penting urgensi melalui poker-poker teman-teman DPR itu. Kemudian fungsi yang lainnya adalah fungsi pengawasan. Eksekutif sama legislatif ini kan memang punya fungsi beda. Eksekutif mempunyai fungsi eksekutor, di mana eksekutif ini melaksanakan gitu. Iya, melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah disepakati. Misal kita rencanakan bangun jalan, eksekutornya adalah eksekutif. Kita rencanakan bangun pasar, eksekutornya adalah eksekutif. Ya, kita rencanakan memberikan bantuan sosial, pendidikan, eksekutor atau pelaksana, pengguna anggarannya adalah eksekutif, SKPD terkait, dinas terkait. Nah, fungsinya DPR apa? Melakukan pengawasan. Apakah yang sudah kita tetapkan melalui peraturan daerah itu, eksekutif dalam hal ini kepala dinas, ini sudah betul-betul bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Misal, katakanlah kita bangun jalan ini kita bangun dengan beton cor. Apakah spesifikasinya itu seperti itu? Kualitasnya seperti apa? Perencanaannya betul dilaksanakan 1 kilo, apakah benar-benar dilaksanakan 1 kilo? Ketebalannya 20 cm misalkan, apakah betul-betul seperti itu? Kita bangun sekolah tempat ibadah atau kita bangun sekolah-sekolah negeri misalkan, apakah memang konsepnya, spesifikasinya seperti itu? Bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat, misal kepada tempat beribadah, kepada marbot masjid, kepada RT RW dan lain sebagainya. Seluruh hal yang kita rencanakan apakah memang betul-betul sudah diberikan sebagaimana apa yang menjadi hak mereka. Itu tugas kita untuk mengawasi. Kalau toh di antara sekian program yang sudah kita laksanakan dalam hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, porsinya tidak sesuai, misalkan RT dikasih 200, ternyata cuma dikasihkan 150. Nah, ternyata membangun sekolah misalkan kita bangun sekolahan dengan angka 1 miliar, ternyata cuma dibangunkan di bawah itu. Lah, ini mana yang salah? Perencanaan, konsultan perencanaan dinasnya atau apalah? Ini adalah tugas dari kita semuanya untuk kita semuanya, teman-teman DPR untuk melakukan pengawasan dengan baik. Yang
endingnya bagaimana program yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Oke, Pak Syukur, terkait dengan fungsi pengawasan. Ini pengawasan ini diawasi seperti apa, Pak Syukur? Apa diawasi di lapangannya atau memang diawasinya kalau ada laporan aja gitu, Pak Syukur? Ada aduan dari masyarakat begitu? Jadi pengawasan yang kita lakukan sebenarnya tidak harus ada aduan, ya, tidak harus aduan. Ya, tanpa aduan itu pun kita harus melakukan pengawasan. Nah, oleh sebab itu setiap kesempatan, setiap ruang ya yang ada, karena mohon maaf ya, APBD kita tinggi. Iya. Tentu banyak sektor yang perlu kita awasi. Dengan adanya 5 mata telinga 50 anggota DPR itu tidak cukup. Bisa kita bayangkan di dalam satu dinas, Bina Marga misalkan. 1 triliun. Ya, 1 triliun itu di situ aja lebih dari 1000 program yang ada di situ. 1000 pekerjaan. Baik jalan, saluran, jembatan itu lebih dari 1000 program. Nah, SKPD yang ada di dalam situ tidak lebih dari 20 orang. Terus bagaimana 20 orang ini bisa mengawasi secara bersama-sama seluruh kegiatan yang ada di SKPD tersebut. Iya. Nah, belum lagi nanti di Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini tentu partisipasi aktif dan peran serta masyarakat ini tentu kita tunggu. Partisipasi aktif peran masyarakat kita tunggu bagaimana masyarakat secara bersama-sama, ya teman-teman DPR juga melibatkan masyarakat, ormas, LSM dan lain sebagainya, termasuk media, wartawan. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama biar apa? Pengawasan yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa keterlibatan, tanpa partisipasi dari masyarakat, saya tidak bisa itu. Karena kita punya keterbatasan mata dan telinga. Oh gitu. Berarti itu. Tetap aduan tetap diterima, Pak Syukur? Tetap kita terima, tetap terima. Oke. Terkait fungsi anggaran, Pak Syukur. Fungsi anggaran berarti DPR juga tetap ikut membahas juga, ikut mengesahkan juga besaran APBD Bojonegoro ini, Pak Syukur. Termasuk juga peruntukannya, Pak Syukur ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Syukur, alur membahas APBD Bojonegoro ini seperti apa, Pak Syukur? Mungkin banyak pemirsa radar ini mungkin belum tahu gitu. Jadi begini, untuk menjadi sebuah kesatuan anggaran belanja daerah Kabupaten Bojonegoro ini diawali dengan yang namanya penetapan KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran Sementara. Nah, plafonnya itu. Ya, di mana eksekutif menyampaikan kepada DPRD, ya, menyampaikan kebijakan umum anggaran sementara. Tahun 2023 yang akan kita prioritaskan itu mana saja. Plafonnya dari masing-masing SKPD itu berapa? Dari masing-masing SKPD itu dikasih plafon berapa dan peruntukan itu apa? Ini kita bahas di dalam KUA PPAS. Dan ini kita sepakati, kita bahas biasanya pada bulan, kalau kita bicara APBD 2024 akhir tahun, ya akhir tahun, sebelum akhir tahun. Biasanya Agustus September ini sudah kita bahas, kita diskusikan. Nah, ketika KUA PPAS ini kita sepakati, misal di dalam tahun anggaran 2024 kita punya belanja, kemampuan belanja misalkan 7 triliun. Sisi pendapatan itu berapa? Misalkan dari BH dan lain sebagainya mencapai 5 triliun gitu. Kita punya defisit berapa? Gitu. Kita punya bagi hasil berapa? Kita punya dividen dari perbankan berapa? Jadi antara pendapatan sama belanja di dalam KUA PPAS ini juga harus kita seimbangkan nanti. Kita sesuaikan. Kira-kira kita mampu nggak defisit sebesar ini, ya kan? Yang defisit ini biasanya ditutup oleh pembiayaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Nah, silpa gitu ya? Ya silpa. Nah, ketika ini udah selesai, ada kesepahaman. Oh, ternyata di tahun 2024 kita sepaham bahwa kita kekuatan APBD kita misalkan 7,4 triliun dengan defisit misalkan 1 triliun. Oke, kita sepakati bersama-sama. Nah, ini dibahas di tingkatan disepakati antara eksekutif dan badan anggaran. Ketika ini sudah ditetapkan, KUA PPAS ini dikembalikan kepada eksekutif kembali untuk menyusun RAPBD-nya. Jadi rancangan pendapatan anggaran belanja daerah, di situ yang membuat RKPD, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sifatnya teknis, ini diturunkan dari plafon yang dimiliki masing-masing SKPD. Menjadi R itu tadi ya? Ya, kemudian lebih didetailkan lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan di masing-masing SKPD. Nah, baru ada kemungkinan di dalam RAPBD yang dibahas itu kemudian ada penyesuaian. Oh, ini perlu kita tambah, ini perlu kita kurangi. Oh, mungkin ada kegiatan baru yang sepanjang tertuang ada cantolannya di dalam KUAS itu diperbolehkan. Nah, setelah APBD ini kita sahkan pada angka yang biasanya angkanya tidak jauh beda sama KUA PPAS itu. Kalau toh ada
tambahan dan kekurangan itu biasanya menyesuaikan silva yang akan kita dapatkan. Tambahan pendapatan yang dimungkinkan setelah turun surat dari Kementerian Keuangan atau potensi-potensi pendapatan yang lain biasanya seperti itu. Oke. Pak Syukur ini sudah menjadi anggota DPR berarti sudah cukup lama Pak Syukur. Sudah mengetahui APBD yang 500 miliar sampai sekarang itu berapa Pak? 7 triliun. 7 triliun. Ya. Oke. Proses pembahasannya seperti apa Pak? Dari tahun ke tahun mungkin paling lama itu kapan itu Pak Syukur? Mungkin dari yang 500 sampai yang 7 triliun itu lama nggak pembahasannya? Atau yang 500 cepat sekali? Sehari selesai gitu. Jadi begini, memang saya pikir dulu ketika kita bicara APBD 500-600 miliar dengan banyaknya persoalan yang masih ada di kabupaten, itu kita juga kebingungan memprioritaskan mana. Ada tarik ulur masing-masing SKPD, tarik ulur masing-masing ini harus prioritas. Itu justru lebih lama kadang-kadang. Gitu. Dinamikanya lebih besar. Nah, beda lagi kalau sekarang banyak duit. Ya, uangnya banyak, cukup. Persoalan-persoalan yang menyita, yang membutuhkan anggaran besar itu kan hampir sudah tertangani. Misal dulu jalan ini 1 tahun rata-rata 1 triliun ya kan. Sekarang jalan poros kecamatan, jalan poros desa hampir semuanya bagus. Kan ini sudah tertangani. Nah, hampir praktis jarang sekali terjadi tali ulur penyesuaian dan penempatan anggaran. Karena sudah sepakat. Ya, sudah sepakat dan biasanya yang ditawarkan oleh bupati, jadi bupati merencanakan KUAPPAS atau RAPD kepada kita itu sudah melalui pembahasan yang cukup panjang. Ada penetapan RKPD dan lain sebagainya. Ini biasanya dilakukan hampir 1 bulan sebelum diserahkan kepada DPR. Ini dilakukan pembahasan cukup panjang sehingga di DPR itu terjadi pembahasan, makanya tidak lama. Kadang untuk KUAPPAS paling lama 1 minggu atau 2 minggu. Untuk RAPBD juga sekitar 1-2 minggu. Karena apa? Yang kita telaah sudah hampir mendekati final. Tinggal ini kita kelar, ini kelar, kecuali belanja-belanja baru yang sifatnya tidak tertuang di dalam KUAPPAS atau belanja-belanja baru yang memang sebelumnya memerlukan desain baru, perlu memerlukan studi kelayakan dan lain sebagainya. Itu biasanya lebih perlu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oke. Pak Syukur, seperti yang Dirnan bisa pakai tadi, sekarang ini kan anggarannya banyak, sementara hampir semuanya tertangani yang membutuhkan. Lalu ketika uang ini terus bertambah, apa yang akan dilakukan dengan anggaran sebesar itu Pak Syukur nantinya? Apa lebih dibiarkan aja gitu? Tidak bisa seperti itu Mas. Jadi kita itu juga harus cerdas. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita memikirkan kepentingan masyarakat saat ini saja. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita mikir kepentingan Bojonegoro 1, 2, 5 tahun ke depan aja. Kita tidak boleh egois seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya anggaran kita itu berasal dari sumber minyak. Dan sumber minyak ini kan sumber minyak yang tidak terbarui atau sumber minyak yang tidak bisa direview ulang, didaur ulang ya. Suatu saat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang minyak ini kan bisa saja habis. Nah, ketika minyak ini habis, tentu jangan sampai hanya tinggal cerita bahwa pernah suatu saat 10 tahun, 20 tahun yang lalu Kabupaten Bojonegoro pernah menjadi sebuah kabupaten yang kaya karena mendapat DBH migas. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ketika saat ini segala persoalan-persoalan pokok, persoalan-persoalan penting yang merupakan persoalan krusial yang mendekat pada diri masyarakat, ketika ini sudah tertangani, baik persoalan fisik, pendidikan, infrastruktur, tentu kita harus berpikir secara jangka panjang. Apa yang harus kita tinggalkan terhadap generasi penerus kita? Apa yang harus kita persembahkan kepada anak-anak cucu kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ketika minyak ini sudah habis? Sudah itu Mas. Sudah, ini kita harus berproses seperti itu. Artinya sudah diproses atau ya, salah satunya adalah dengan keberadaan kita sepahami dana abadi. Dana abadi pendidikan ini karena apapun investasi yang paling menguntungkan sebuah pemerintahan, sebuah masyarakat itu adalah investasi di dunia pendidikan. Di mana ini memang tidak bisa dinikmati secara langsung, tetapi secara jangka panjang masyarakat itu akan bisa menikmati dampak investasi di dunia pendidikan ini. Kalau kita sekarang bisa menggratiskan sekolah anak kita, kita bisa membiayai anak-anak untuk bersekolah menjadi mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 atau S1, S2 sesuai dengan tupoksi dan bidangnya. Nah, tentu inilah yang akan jadi investasi kita jangka panjang sehingga masyarakat bisa menikmati hasil di saat
5, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Itu yang harus kita siapkan. Selain tentu ada strategi kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak boleh sebuah kabupaten itu hanya mengandalkan pendapatan dari sisi migas saja. Berarti nanti tetap harus ada dana abadi, Pak Syukuri. Dana abadi menjadi sebuah klausul yang penting bagi kita. Nah, sehingga ke depan tentu jumlah mahasiswa kita, jumlah siswa kita sudah semakin banyak. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sistem pelajaran yang baik, pendidikan yang memadai, standar pendidikan yang tinggi, itu kan harus kita barengi dengan kecakapan, regulasi, dan juga ketersediaan anggaran yang memadai. Dan ini sebenarnya jawabannya, kan gitu. Tidak hanya sekedar kita menggratiskan SD, SMP, SMA, tetapi kita menyiapkan langkah, kita menyiapkan ruang kepada generasi penerus kita menjadi sebuah generasi yang memang siap untuk menghadapi tantangan di waktu yang akan datang, tantangan pada saat generasi emas, tantangan di mana 5-10 tahun yang akan datang, keadaan kondisi masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Oke. Pak Syukur, kita beralih ke pertanyaan yang lain, Pak Syukur. Aspirasi anggota DPRD itu disalurkan lewat apa, Pak Syukur? Jadi begini, setiap anggota DPR itu punya kesempatan untuk melakukan reses. Reses. Reses itu jaring aspirasi masyarakat. Ya. Di dalam 1 tahun, seorang anggota DPR itu bisa melaksanakan reses itu 3 kali. Ya, masa sidang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apa aja dilakukan di reses? Nah, di situ kita bisa menangkap persoalan-persoalan yang ada dan tumbuh di masyarakat. Nah, persoalan ini bisa persoalan tentang papan, persoalan tempat tinggal, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan infrastruktur, persoalan pendidikan, persoalan sosial, dan seluruh persoalan ini bisa disampaikan. Bahkan mungkin keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan pertanian, sarana persatian, sarana alsinta, kemudian persoalan sosial, persoalan guru, persoalan dan lain sebagainya, ini banyak bisa disampaikan. Nah, reses ini, jaring aspirasi ini bisa dalam bentuk menangkap usulan program, juga bisa dalam bentuk melakukan pengawasan atau laporan terhadap hal-hal yang kurang pas. Jadi keluhan gitu. Ya, menampung keluhan masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah misalkan. Nah, itu bisa saja dilakukan seperti itu. Nah, kadang di sebuah reses kita bisa menerima saran masukan soal sektor apa, tetapi kadang pula mereka juga ada harapan yang belum tercapai. Misalkan, sektor pendidikan ini sudah kita pedulikan, anggaran pendidikan ini memang tinggi, tetapi masih sekolah-sekolah yang di bawah SDN negeri ini banyak tapi kekurangan murid, ya, ini misal ya. Tetapi bagaimana sebuah lembaga pendidikan di bidang agama di bawah naungan Kementerian Agama ini begitu mudahnya mengeluarkan izin, sehingga terjadi tali ulur, persaingan yang tidak sehat di bawah. Nah, ini juga kita tangkap kita tangkap persoalan-persoalan itu. Nah, akan lebih indah dan akan lebih elok sebenarnya pada saat seorang anggota DPR melakukan reses itu lebih banyak mendengarkan apa ya yang menjadi keluhan masyarakat. Jadi bukan anggota DPR-nya yang banyak bicara, yang ngomong. Lebih saya kalau melakukan reses, saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada konstituen, kepada masyarakat, dan itu yang harus didengarkan dan ditindaklanjuti oleh teman-teman DPR. Gitu. Oke. Aspirasi itu semuanya terrealisasi atau memang ada yang tidak terrealisasi? Nah, ini kadang-kadang yang bukan jadi persoalan ya, jadi keluhan masyarakat. Nah, terkadang kalau kita menerima keluhan bisa kita tindak lanjuti. Menyelesaikan persoalan ini bisa kita selesaikan. Misalkan kalau persoalan ada guru yang ada pelaksana pemerintahan, misalkan guru perangkat desa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu kan disampaikan kepada kita. Mungkin bisa kita tegur secara langsung. Ada kontraktor yang membangun jalannya tidak sesuai spek ya karena menurunkan kualitas. Itu kita bisa tegur secara langsung, itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau masyarakat mengharapkan semacam pengen bangun jalan irigasi di tempat ini, pengen bangun jalan desa seperti ini kan butuh waktu. Jadi ada harapan masyarakat konstituen untuk merealisasikan apa yang menjadi harapannya, bisa langsung kita jawab, kita selesaikan, bisa juga
harus menunggu. Harus menunggu kan seperti itu. Menunggu perencanaan. Tinggal konteks apa yang ya persoalan apa yang memang harus dibantu dan diselesaikan. Berarti reses itu menjadi ajang menampung aspirasi. Menampung aspirasi masyarakat. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Syukur. Ya. Ini adalah sudah diskusi yang menarik sekali, perbincangan yang menarik sekali. Semoga ini tidak menjadi akhir kita Pak Syukur sini, tidak menjadi terakhir kali Pak Syukur sini. Nanti kita akan sering undang Pak Syukur di sesi selanjutnya. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kita dengan Bapak Syukur Priyanto. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.